Kalau cuman seorang DJ, dulu gue pribadi kan gue sendiri nih. Gue nggak pentingin tuh crowd. Gue just play aja. Lo di mana di klubnya zaman lo aktif gitu? Zaman Nugam. Oke. Kan ketahuan jadinya ini lo mata. Itu masih sekedar kayak entertain buat diri pribadi gue dah. Kayak Sabtu Minggu gue bukan harus sih, kayak ya mau ngapain gitu malam Minggu pokoknya pengen keluar aja udah gitu sama teman-teman yang hangout gitu. Harus ada yang ditekan nih gitu ya. sedikit. Dan kita sudah bersama DJ Biadab. Ini biasanya kalau kita ngomongin DJ ya di Indo ya kan DJ Dipa Barus gitu, DJ Arfa, DJ Arum, Jarum. Maksud satu orang gitu DJ, tapi kok nih munculnya berdua. Ini yang mana DJ, yang mana Biadab nih? Yang DJ Doi sekarang. DJ. Yeah. Lo Biadabnya. Iya. Kita kenalan dulu Mas. Tapi lo intinya gini, sebelum kita kenalan nama lo ya, DJ Biadab adalah kalian berdua gitu. Iya. Jadi sekarang kita berdua. Oke. Kenalan Mas, nama lo siapa? Halo, nama gue Bobby. Bobby di Biadab ngapain? Gue di vokal. Lead vokal. Satu lagi. Halo, nama gua Dendi, a.k.a. T-Bong. Dendi. Di Biadab? Gue sebagai Biadab. DJ. Kayak nama bandnya Biadab gitu ya. Nggak, tapi ini sebenarnya proyekan originalnya memang berdua atau memang sebenarnya lo dulu pakai nama DJ Biadab dia gabung atau sebaliknya gitu? Jadi ceritanya gini, dulu di 2019 itu DJ Biadab tuh gue pribadi. Oh, lo ya, perform as DJ Biadab? Iya, itu dengan gue nge-DJ. Gue ngeliat juga setelah pakai BH nggak lo? Enggak. Dengan berjalannya waktu kehidupan punk lah. Lika-liku, terus COVID. Ini kelas ya sebenarnya ya, maksudnya DJ tapi pakai kaos ten holes gitu ya. Ini saling support. Iya. Terus dari COVID, DJ Biadab pribadi tuh vakum. Oke. Nah, vakum terus comeback lagi di 2024. Oke. 2024 gue ketemu T-Bone di Tos Handphone waktu itu ya. Handphone, benar. Terus ngobrol-ngobrol, japri-japrian. Ayo Bon, kita bikin sesuatu. Ngelanjutin DJ Biadab dengan versi sekarang berdua gitu. Kenapa lo butuh T-Bone? Karena gue ngikutin kayak era sekarang tuh kayak banyak DJ yang versi karaoke. Oke. Jadi gue ke situ larinya. Jadi ada yang DJ, ada yang lead vokal kayak karaoke gitu. Iya, kira lo fokus nge-MC aja gitu ya. Karena memang susah kali ya kalau memang lo DJ tapi juga sekalian itu. Karena waktu lo nggak bisa tinggalin hack lo juga waktu kan. Gue pertama sendiri tuh ya gue agak keribetan juga sih. Gue harus nge-lead, gue harus controller juga segala macam gitu loh. Tapi semenjak kena ketemu T-Bone, ada yang berubah nggak maksudnya dari konsep DJ Biadab dari 2019 itu? Kalau konsep sih nggak berubah, tetap berjalan dengan gitu aja ya. Tapi lebih kayak sekarang lebih luas aja sih. Karena kita udah kayak kasar yang ngomong tuh kita collab gitu kan. Kan sekarang pemahaman orang sama party music gitu ya. Gue nggak usah ngomong club music lah, karena ini kan juga main di festival outdoor juga ya. Orang tuh udah bisa bedain tuh Mas. Lo bukan DJ, lo tuh selector men gitu. Lo bukan DJ, lo tuh produser. Nah, kalau DJ Biadab ini apakah lo sebenarnya producing juga terus akhirnya lo lempar ke di event, lo buka di luar gitu, atau memang lo cuman selector doang atau gimana? Konsep awal dulu sampai baru ketemu T-Bone nanti. Kalau dari awal kan gue cuman just play aja ya. Lagu-lagu yang udah jadi itu masih kayak kasar ngomong belum punya karya segala macam, itu just play ya lagu yang udah ada. Habis itu. Tapi musiknya udah begini? Belum. Oh belum. Oke, coba musiknya berarti di dulu kalau pribadi tuh gue lebih ke funkot sih. Wih, cakep. Karena kan itu ya gue sering ke kota gitu lah. Iya. Jadi kayak funkot itu banyak orang nganggap itu kampungan, tapi buat gue funkot tuh cult loh. Iya, cool ya. Iya. Ya, semua orang bisa nikmati sih. Ya tergantung selera juga, gue nggak bisa. Dan funkot kan obatnya nggak murah bro. Paham lah bang ya. Iya kan. Berarti bukan orang kampung lah. Oke. Kan? Ya, terus. Habis itu setelah waktu itu gue masih di fangkotan segala macem.
pengennya ya udah kayak pas ketemu T-Bone, gue nggak bisa kayak idealis juga kan kita sekarang udah berdua gitu, kayak dari nama ataupun genre kita ngobrol, apa sih anaknya ke depannya, kita ngikutin pasar juga dong gitu. Berarti berarti Fangkot sekarang udah ditinggalin? Udah gue tinggalin. Oke, berarti sekarang lebih ke elektronik, house gitu ya. Dub, breakbeat ya kita ya tergantung. Ya apa aja lah ya. Party music lah ya, party music ya. aja gitu, Bang. Tapi kenapa nggak sekarang ganti nama, Mas? Nah, kalau nama nih kita buka di sini aja ya. Di sekarang kita buka ya. Jadi jangan sampai nih orang-orang taunya jangan dibilang Bobby egois, enggak. Sebelum terjadi gua gabung sama T-Bone, itu udah gua lempar nih ke T-Bone. Kayak jangan pakai nama DJ Biadab lah. Ganti aja nih. Ganti aja kan kita udah berdua. Tapi kalau gua masih sendiri oke nggak apa-apa. Itu nama panggung gua, nama yang udah gua pakai gitu. Nah, terus kita udah berdua, ya gua balik lagi ke T-Bone tetap maunya tetap DJ Biadab gitu. Kenapa Mas lo nggak mau ganti nama? Beberapa brainstorming dari Om Bob waktu itu sama Ogut sih di RB, dia bilang, Ogut juga bilang maksudnya kayak sangat disayangkan gitu kalau ganti nama, takutnya orang udah nggak ke-trigger lagi gitu, Bang. Iya. Sedangkan Om Bob tuh jalan dari 2000 berapa? 19. 2019 dan udah pernah tour juga ke Bumi Ayu. Iya. Oke. Si DJ Biadab ini. Nah, sangat disayangkan aja gitu. Kalau emang harus ganti Tapi nama. memang namanya buat gue provokatif sih memang. Biadab. Kasar banget ya. Kasar banget gitu. Nah, sedangkan sekarang ketika ketemu T-Bone ya, musik lo kan dari Fangkot yang notabene hardcore music kan sebenarnya, hardcore di electronic music. Sekarang lo jadi main house, terus bisa gue bilang apa tadi kita pernah ngobrol karaoke musik ya, maksudnya karaoke gitu. Berarti for the likes of yang sekarang lagi tren tuh Phil Koplo, Benar. mungkin Om Leo berkaraoke gitu ya kalau di festival gitu ya. Lo kalian coba ngikutin wave-nya itu ya berarti? Ya kita berdua sih sekarang lebih ngikutin pasar sih. Ya sekarang buat kita ya cuan dah. Cuan. Nggak bisa dimungkinin udah nyari cuan aja deh gitu. Tapi kalau gue liat di Instagram lo, gue pertama berpikir kalian tuh ini loh, maininnya dub gitu loh, karena banyak banget keseringan acara-acara main di gitu acara reggae. Nah itu kenapa kayak gitu? Maksudnya apakah emang link lo sebenarnya circle lo, permainan lo di situ gitu? Kalau di circle emang iya, kebanyakan ska atau reggae atau dub. Nah kebetulan kita sering main di acara teman-teman juga. Terus yang notabene kayak sering ya udah nih ada temen ngabarin main, tapi nih lu bawain playlist ska atau reggae atau dub gitu. Jadi udah kita ngalir aja. Oke. Nah berarti 2024 ini udah sama T-Bone masih selector lah ya jatuhnya. Kalian belum punya original mixing segala macam gitu ya? Belum ya? Ya belum. Kenapa Mas? Sayang loh. Ya karena males. Enggak bukan males sih. Karena kita masih berproses sih. 2024-nya pertengahan, maksudnya apakah awal? Di bulan 6 Juni. Oh, berarti emang baru banget lah ya. Baru banget lah ya. Tapi selama 6 bulan kemarin lumayan gigs tuh kayaknya lumayan banyak. Alhamdulillah sih nggak pernah putus gitu setiap bulan. Anjir. Sombong dikit nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, iya gitu. main acara ska reggaean gitu yang dab-daban sama lo main top 40-an yang gitu-gitu bagusan mana? Ininya ya? Dua-duanya sama sih. Sama lo? Tergantung IO, kembali lagi ke IO. Ya. Tapi rate lo udah tinggi nih gue gitu. Kayak gitu. Ya itu kedepannya sih pengennya tinggi lah. Tapi kan kita masih kasar ngomong sekarang kita masih ngerintis, jadi kita berproses aja dah. Tapi kepikiran untuk akhirnya punya mix sendiri ya? Enggak juga. Kepikiran juga. Ya kedepannya sih bakal begitu. Karena banyak banget kan DJ rumah yang akhirnya lagu remixnya tuh di TikTok gila banget anjir. Duitnya banyak banget tuh orang. Ya kan ya? Maksudnya UGC-nya dipakai banyak 1 juta, 2 juta gitu, duitnya banyak itu. Harusnya lo pikirin gitu juga lah. Harus dong. Tapi kan kita namanya kita masih berproses sih bang. Kayak kedepannya ya kita harus lakuin itu. Apapun itu deh. Oke, berarti sekarang Mas Selector tiba-tiba ngeluarin single. Wah ini kayak jalur lo tuh nggak umum buat kolektif party music tuh buat gue nggak umum gitu ya. Maksud gue tadi lo ngomong cuan dan kebanyakan party kolektif itu pasti nyaman sama udah yang penting lagu lagi naik apa nih kita kasih aja tuk gitu. Nah tiba-tiba ngeluarin single, kenapa ngeluarin single gitu? Dan ini singlenya
Coba ceritain deh single genre apa dulu? Genre apa dulu? Gue sebenarnya lebih tertarik sama. Kalau di JB Adapt tuh lebih sekarang ini yang single terbaru ini buat genre sih ke elektronik. Elektronik, oke. Elektronik, tapi EDM atau house gitu ya? House, EDM, breakbeat segala macam kita kedepannya pengen explore nih. Jadi nggak cuma satu yang kita serap, tapi kita pengen explore ke depannya. Dan lagu lu tuh original writing berarti ya? Maksud penulisannya original ya? Gitu. Original. Oke, single yang baru keluar ini judulnya? Hey Bobby. Hai Bobby. Hey Bobby. Lu nyapa nama lu sendiri dong? Jadi enggak gua kan kita jadi gini ceritanya. Jadi di JB Adapt ini dinaungin sama Bergerak Record. Bergerak Records. Nah, Bergerak Record kan kita kasar ngomong. Do your Google ya, Bergerak Records itu ya namanya udah inilah. Jadi kan di Bergerak Record itu ada produce musik. Jadi kayak kita diarahin buat nama, buat judul, buat isian musik segala macam gitu-gitu. Jadi pas cocoknya Hey Bobby aja deh gitu. Karena banyak di lagu yang single di JB Adapt itu Hey Bobby itu banyak ya disebut nama Hey Bobby gitu. Jadi udah Hey Bobby aja gitu. Oke, sebelum jauh soal single, di Bergerak itu lo emang ketika akhirnya form ini di JB Adapt sebagai duo baru mereka rekrut tanda kutip atau memang lu udah nongkrong dulu sama di sana gitu baru lu punya ini ternyata ya udah deh sama gua aja gitu. Sebelum Rumah Bergerak ada kita udah nongkrong sih. Berarti memang lu udah circle-nya mereka aja. Udah ada masih circle lah. Ya bestie lah kalau sekarang nyebutnya. Berarti singlenya Hai Bobby. Hai Bobby. Hai Bobby. Itu siapa yang bikin? Apa kalau berdua atau kalau lirik gua. Musik, produksi? Musik ya produser dari Bergerak Record. Termasuk nada, melodi segala macam. Itu dari produser. Oke, lo tinggal Bob, lo bikin lirik aja Bob gitu. Iya. Oke. Nah, itu tentang apa Mas Hai Bobby itu? Ceritakan hiruk pikuk anak muda yang gemar berpesta di Jakarta. Mas Bobby umur berapa? Aduh jangan masalah. Nggak maksudnya. Gak enak nih. Nggak apa-apa. Maksudnya kan kayak setiap dekade tuh generasi klub tuh kan beda-beda tahu cara ininya kan. Lu sekarang lu di mana di klubnya zaman lo aktif gitu? Zaman Nugam. Oke. Kan ketahuan jadinya ini lo mata. Lebih lama lagi loh. Gue lebih dari kota itu hampir semua sih. Daerah kota. Oke, kota ada semua. Gak usah disebutin nama klubnya lah ya, tapi ya teman-teman bakal tahu lah daerah kota itu ada apa aja gitu. Dari situ itu masih sekedar kayak entertain buat diri pribadi gue dah. Kayak Sabtu Minggu gue bukan harus sih kayak ya mau ngapain gitu malam Minggu pokoknya pengen keluar aja udah gitu sama teman-teman hangout gitu. Harus ada yang ditekan nih gitu ya. sedikit. Berarti lu 90 akhir lah ya. Generasi lo dugem gitu. Iya. Enggak, bukan umur lo, generasi lo dugem tuh di 90 akhir lah ya. Berarti emang iyalah orang tua. Iya. Enggak bukan Oji juga. Gue masih ABG boy. Nah itu berarti yang lo ceritain di Hai Bobby kan lo tentang anak muda yang gemar berpesta lah. Gemar party. Apa sih liriknya Mas? Ref coba Ref. Jangan bilang mama kalau Jangan bilang mama. Kalau kita pulang pagi. Jangan bilang mama kalau kita sorry. Jangan bilang mama kalau kita pulang party. Jangan bilang mama kalau kita party. Jangan bilang mama kalau kita pulang pagi. Iya. Berarti kabur dari orang tua kan? Jadi kayak tapi itu kayak gue menggambarkan di era sekarang ini Gen Z yang demen party tapi masih takut sama orang tuanya gitu loh. Oke, berarti lo mencoba mencakup itu juga kan? Gue ngikutin kayak, gue nggak bisa idealis kayak di era gue, tapi gue harus ngikutin era sekarang gitu loh. Oke. Berarti lo ini juga nggak, lo tau nggak sih ada aliran party tapi minum kopi? Gitu. Oh ya, Oba Jawa dong. Sorry gue sebut ya, nggak apa-apa. The Nurul Staff gitu kan ini. Tahu lagi dia. Apa kalau mencakup itu juga gitu? Residennya teman-temanku semua itu. Iya, nggak apa-apa. Enggak, gue nggak. Maksud gue kan nggak ada yang negatif dari itu. Berarti kan mereka nggak usah harus khawatir
izin sama mama gitu kan. Kamu ngapain ngopi gitu. Ya benar, itu juga bisa kayak relate lah. Relate juga sih sama lirik gue. Terserah mereka nyerapnya gimana. Emang lu ada generasi anak sekarang yang lo lihat, oh masih takut juga ya lu dugem pulang pagi gitu. Maksudnya kan sekarang kan ketika Gen Z kan berarti orang tuanya harusnya lebih terbuka kan. Tapi kan nggak semua orang tua bisa kayak ngizinin buat anaknya party pulang pagi. Apalagi kasar ngomong ini si cewek gitu. Oh iya. Makanya muncullah itu kalimat ya, jangan bilang mama kalau kita party. Jangan bilang mama kalau kayak slang juga lah, kamu harus cepat pulang gitu kan. Ya begitulah sedikit-sedikitnya. Berarti ini lagu udah rilis ya? Udah. Via Bergerak. Via Bergerak. Digital only. Iya. Oke. Tapi kedepannya kita mau bikin video lirik, video klip juga. Nah, ini berarti rilisnya kapan Mas? Karena tanggal 11 Januari. Udah pernah dimainin live? Sebelum kita rilis. Udah pernah? Pas kita main di beberapa gig itu kita udah bawain juga buat nge-trigger. Kayak notice kedepannya kita bakal rilis gitu. Mas kalau kayak lo itu kan sebenarnya distribusi yang paling efektif kan adalah ke DJ kan ya. Jadi kayak DJ to DJ gitu kan ya. Karena kan musik lo memang peruntukannya di situ lah gitu, marketnya gitu. Lo juga gitu nggak sih Mas distribusi? Kayak misalnya lo kan punya teman residen tadi di The Nurul's Club itu. Lo mainin gue gitu. Iya, saling tuker gitu ya? playlist kadang. Dia nge-remix lagu sendiri, Ibu nge-remix lagu kayak DJ Biadab ini nih. Enggak, maksud gue si Hai Bobby ya Mas? Iya, ntar bisa dikirim ke orang nih. Iya, nah, kan? ini di... Berarti promo yang lebih efektif kan adalah Iya, teman ke teman. Dari... Berarti lu nggak usah kesini gitu? Iya harus ke Nexera dong. Ya Nexera nggak apa-apa lah. Tetep dong. Tapi nggak usah ke ini, tutup pintu gitu nggak usah. Nggak apa-apa. Jangan dong. Harus lah. Canda gue canda. Canda nggak apa-apa. Iya, tapi lu juga ini ya, maksudnya kan lu juga banyak temen. Nah, gue mau ngomong background lu sedikit deh. Maksudnya Mas Bobby berarti apakah ngeband gitu? Gue kalau background sih nggak ngeband juga sih, tapi lebih emang circle gue rata-rata anak band. Band-bandan. Oke. Gitu. Nah, ketika mereka mainnya ke GOR, ke Senayan, ke Kemang, lo ke kota gitu. Bisa. Waktu itu ya. Maboknya di Cipinang nih. Terus mereka pang-pangan di selatan, lo ke kota. Gitu. Tapi nggak, kalau pribadi gue tetap demen punk, demen skinhead gitu. Tapi lo nggak main lah gitu. Tapi gue cuman just penikmat aja, bukan si personil band atau segala macam gitu. Kalau Mas Tibon, emang basicnya emang lo DJ enggak sih, basicnya enggak DJ. Dulu tuh mahasiswa, tapi kalau buat DJ di tahun 2022 baru mulai. Residen atau? Belajar dari teman ke teman, sampai akhirnya punya alat sendiri, beli, ngulik di rumah, udah otodidak. Oke. Reguler lo berarti main di reguler kalau sekarang di BOF, ke BOF Kemang. Itu residen lo tuh? Iya. Maksudnya lo reguler di situ berarti? Reguler di situ. Oke. Nah, ini kan sebenarnya memang kolektif kalian kan lumayan tren lah. Sempat ini 2 tahun belakangan lah ya maksudnya dan selalu pecah lah kalau di acara-acara gitu. Walaupun memang belum banyak nih gitu. Kalian memang menuju ke sana ya berarti ya? Iya. Segede apa sih kalian maunya kayak gimana sih? Sebenarnya kan kayak apa ya? Ya sebenarnya dengan rilis single sendiri ini ya. Phil Koplo tuh rilis single nggak sih? Kayak enggak ya? Kayaknya sih ada dia rilis, cuman itu cover lagu orang yang di remake sama versi Phil Koplo. Secara original writing sih kan berarti kalian bisa disandingin sama kayak Diskoria. Kan Diskoria tuh selalu original kan, walaupun ketika main juga main lagu orang lah gitu ya. Maksudnya apakah kalian, wah gue ngincernya se-Diskoria nih gitu? Kedepannya sih kita pengen explore sih, pengen explore tuh kayak nggak cuman di elektro doang. Elektro kan bisa kita luasin kayak entah kita ke depannya itu dub ataupun kita ke koplo gitu aja. Kita karena kan kita versi DJ yang nggak terbatas genre gitu. Kita pengen luas lah ke depannya. Oke. Sebenarnya iya sih, benar sih. Gue sih udah denger lagu lo Mas ya. Ini cuman gue ya, penilaian gue ya, nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa banget. Untuk nama DJ lo nih, yang udah hardcore banget gitu, Biadab. Lagu lo terlalu soft kalau gue bilang.
nggak sesuai nama. Nggak jelek ya, nggak jelek. Maksudnya enak aja, tapi terlalu soft. Justru ketika tadi lo bilang gue pengen explore breakbeatnya lagi segala macam, gue menunggu itu sih sebenarnya sih. Jadi gue malah menunggu kalian malah nggak main aman gitu. Oke. Tetap kerutnya ya. Oke. Nggak apa-apa sih jualan, ya elah. Maksud gue mixing production gitu ya, semua lagu bisa lo apain aja kan sebenarnya kan. Apalagi teknologi sekarang udah gila-gilaan gitu ya, lo nggak usah mainin EQ, lo tinggal upload ke AI tools gitu, lo udah dapat bahan gitu kan. Benar. Oke. Nah, berarti kalau apa namanya kedepannya mau gimana mas? DJ Biadab. Ini udah rilis single nih. Berarti udah di Spotify segala macam, DSP udah ada ya? Udah semua. Digital platform semua udah semua. Belum nabung materi berarti? Belum nabung materi. Ada materi yang udah ada di draft di bakal buat single kedua atau kayak udah ada. Ada 2. Oke. Yang insya Allah di awal Januari Februari kita mau ngeluarin single kedua. Oke. Karena kita pengen yang kayak DJ punya banyak rilisan itulah ke depannya. Lo mikirin ini nggak sih mas, promo-promo aneh gitu misalnya? Kita juga pengen ke depannya setelah kita ngeluarin single ini, kita promo, kita sebarin ke media segala macem. Kita pengen tour juga sih. Oke. Jabotabek dulu lah. Intinya Jabotabek kita tourin. Kalau misalkan jadwal aman, kita pengen keluar kota juga gitu. Oke. Enak banget ya sebenarnya kalau lo ya tour ya. Aman sih. Paling cuma berapa anjir. Ya kan? Teman-teman juga lama pada support gitu. Jadi kita tinggal ngatur jadwal aja sih. Misalnya di satu titik gitu lo malas bawa controller gitu, tinggal lo ada controller sekali sewa 200.000 gitu. Maksudnya enak banget ya sebenarnya. Apalagi kalau tempat yang udah punya controller. Iya. DJ itu lebih simpel sih menurut gua. Jadi nggak kayak band kan banyak personil, terus banyak alat segala yang dibawa. Tapi kalau DJ kan lebih simpel sih. Tapi lo ini nggak sih mas mikirin performance lo sebagai MC juga ya berarti? Karena jadi sebenarnya lo harus lebih banyak gerak ya harusnya. Iya. Gua kalau biasanya tuh setiap kayak panggung gede tuh kita mikirin visual, apa yang kita angkat hari ini, tema-temanya gitu-gitulah. Tapi kalau ya gigs apa adanya ya udah kita ngikutin tempat aja. Kalau misalnya nggak ada proyektor segala macam ya udah kita apa adanya aja. Mas ini tahu mas apa bayar supir truk mana gitu yang truknya masih kosong, minta lukisin cewek terus DJ Biadab aja keren. Itu boleh sih. Atau enggak lirik lagu dari DJ Biadab ya? Kedepannya lah kita bakal ya banyak apa ya? Ada nggak banyak gimmick lah. Tagline si DJ Biadab ini. Oh, tagline-nya apa di Instagram? Sedikit biadab banyak rindunya. Sedikit biadab banyak rindunya. Coba ceritain itu apa di balik tagline itu apa? Itu lucu sih. Itu kalau sedikit biadab banyak rindunya. Coba cek di apa Instagramnya @DJ_biadab. DJ_biadab. Oke, coba cek. Bukan underscore, dot. Oke, DJ.biadab. Iya, .biadab. Sedikit biadab banyak rindunya. Itu kayak gua bisa ngegambarin kalau kata-kata biadab itu kan kasar banget ya. Orang juga denger tuh anjir kasar banget gitu. Jadi gue kayak melesetin, gue tetap pakai nama DJ Biadab, tapi DJ Biadab ini nggak sekasar orang pikir gitu loh. Makanya kita bikin sedikit biadab banyak rindunya gitu. Ada manisnya. Ya, biar kayak ada sore-sorenya juga. Iya. Gitu. Biar kayak apa ya anak-anak sekarang lah. Iya. Mas, lo kan sebagai selektor nih. Lo udah 2019 gitu ya, terus sama T-Bone udah 6 bulan. Dari sekian lagu yang lo puter gitu ya, gue mau tahu deh mas, satu lagu yang bener-bener kayak kuncian lo gitu. Bernadia. Yang? Untungnya. Oh itu selalu. Versi dub. Siapa yang remix mas? Maksudnya siapa yang? Itu kalau remake kan sih kita nyari-nyari. Dapat versi yang menurut gue pas kita bawain enak. Jadi kayak pelan dong berarti? Hah? Pelan reverb gitu ya berarti? Iya. Oh, ya? Jadi pas kita bawain setiap live perform di acara-acara gitu, itu kayak kuncian sih, lebih pecah banget gitu. Nah kalau DJ tuh keputusan ngeluarin kuncian tuh di mana sih mas? Gue jujur nggak tahu ya, gue nggak tahu. Kita ngebaca floor ya, Bon ya. Kita kayak ngebaca floor nih, kayak misalkan floor kayak
audiennya kayak masih awal-awal tuh kayak masih belum mabok lah kayaknya ya, kasar ngomong gitu. Masih malu-malu, kita kayak berdua bawain lagu ini, kita mainin gitu. Tapi kalau udah pada maju ke depan deh. Kuncian keluarin. Oke. Nah kalau Selector tuh lo udah nyiapin dari rumah playlist lo atau? Sebelum itu perform, kita Hamin 1 udah kayak kita berdua gitu kurasi. Tapi toh akhirnya kondisi acara juga menentukan kan? Iya benar. Maksud gua pasti ada satu dua lagu yang lo cut gitu loh. Maksudnya itu kadang kayak nggak kena. Nggak semua kita bawain walaupun kita udah set list berdua, tapi nggak semua kita bawain karena kan kita ngelihat apa yang terjadi di venue ya gitu kayak crowd-nya segala macam kita bisa ngebaca lah. Seenggaknya udah ada patokan aja gitu bang. Oke. Jadi nggak bingung di atas panggung. Lagu apa lagi. Anjir lu untuk buat gue sih lo ini sih ngepress banget ego ya. Karena gue punya banyak nggak banyak lah. Punya beberapa teman Selector tuh semuanya bukan idealis, cuman maksud gue nggak peduli crowd udah pokoknya gue puter yang gue mau aja gitu. Gini. Iya kan? Ada kan yang kayak gitu. Ini dari gue kayak kalau cuman seorang DJ, dulu gue pribadi kan gue sendiri nih. Gue nggak mentingin tuh crowd. Gue just play aja. Tapi kalau sekarang kita udah berdua, sekarang kan ada lead vokal. Tapi kalau nggak ada crowd kayaknya itu hambar. Karena nggak ada yang singelong bareng gitu. Tapi kalau cuman seorang DJ tok gitu, mau ada crowd atau nggak ada crowd nggak apa-apa, main-main aja. Di situ lo harus nurunin ego lo. Iya. Iya. Tapi kalau kita udah sekarang formatnya dibilang kayak DJ karaoke, ya kita harus mikirin crowd juga sih. Gimana orang bisa sengelong bareng, nyanyi bareng gitu-gitulah. Misalnya lu ini nggak mas, menerima order kawinan nggak? Misalnya ada orang wedding gitu. Mau banget sih. Gue mau DJ biadab lu. Jadi kita Tapi pengen. gue nggak party nih gitu. Pengen ngerasain semuanya. Entah di weddingan, di sunatan massal, kita ready lah. Oke. Tapi lu, Mas Bobby juga melek tools kan ya? Iya. Nggak ini kan ya juga dia 2019 juga ini sendiri sih ya. Nah tapi kalau sekarang gue serahin semua ke Tibon. Iya. Jadi gue cuman ya udah kita berdua kurasi lagu apa yang mau dibawain, terus kita juga kayak nggak ego sih, saling sharing aja. Oke. So far untuk grup baru kalian udah lumayan ngerasain manis dong berarti. Karena di Instagram rame juga sih kalau gue lihat dari slow gitu main gitu ya. Iya kan? Iya manis pahit lah. Ya karena lu juga sebenarnya circle lo emang di situ juga kan ya? Masih di circle anak-anak semua ya. Mas Bobby kan banyak teman anak pang, itu nggak apa-apa mainan. Bobby lu bukannya pang-pangan lu gitu, malah ini gitu. Kalau ini kan kalau ide bukan kalau jiwa tuh mah tetap pang ya, tapi tetap ini kan kita ke depannya kita pang mah bukan musik ya. Gitu. Ya kita punya karya, kita pengen nyari cuan gitu. Jadi gue nggak ego banget lah gitu. Jadi gue tetap pengen berkarya tapi lewat yang ini. Tapi kalau masalah pang musik segala macam ya, gue tetap demen kok gitu. Iya. Gue nggak bisa tinggalin juga. Gitu. 6 bulan udah black model belum? Model itu dah Serato si controller gitu. Oh, alhamdulillah bang. Aman, udah aman. Ajak lo ya? Ajak gue apa? boleh. Tapi gue kalau lompat-lompat, ini gue sakit karena gue gemuk. Iya. Lo kan berarti harus energi gitu ya maksudnya? Harusnya emang. Iya, maksudnya lo harus ngebakar crowd kan? Iya kan? Iya. Terus Mas Tibon. Iya. Lo sebenarnya paling gabut nih sebenarnya kan? Itu lo kok gabut? Ya lo ada kerjaan mas, Oke. ya kan? Ada ngelupain. Tapi dia juga ada kerjaan kan? Iya sih sebenarnya. Tapi kan secara performance gitu lo nggak terlalu kelihatan lo. Kalau performance sih kadang ini juga nggak, maksudnya lagunya agak lama nih. Lo maju juga gitu-gitu. Enggak, paling kayak tadi tuh Ogut isi dengan scratching aja. Ya gitu. Atau sound itu ya? Ya, atau enggak sound effect kayak gitu nah, aja. Gue pengen ngasih kerjaan nih di single kedua kita ntar. Oh, apa kerjaannya? Nah, jadi kayak Tibon ada ngisi lagu tapi itu versi rap. Oh, nge-rap? Dia nge-rap, jadi dia nggak fokus ke controller nih, tapi dia ada ngisi rapnya juga di single kedua. Gitu.
gitu. Wah, lo berarti bener-bener ekspor banget ya? Iya. Ya, gitu dah. Si Bobby house, nanti single kedua rap. Ya kita pengen explore sih, apapun itu musiknya ya. Wah, mantap, tepuk tangan boleh kan? Thank you. Terbaik nih yang Sarah nih, terbaik. Boleh kasih tahu di SP si Hey Bobby itu tulisannya gimana gitu biar orang bisa ini? Kalau di Spotify itu Hey Bobby itu HEY. Tahu deh. Lu jangan manggil HAY. Kalau tadi gue lihat di Serato lu HAY. Iya, HAY. Bukan. Ritmenya. Bukan. Itu kalau di Spotify HEY. Coba kita lokin di Hey. Spotify. Coba. Hey. Jadi hey bukan hi. Oke, Hey. Hey. Terus Hey Bobby. Iya. Double B Y gitu. Iya, Nama lo lah ya gitu. Oke, nah nama artisnya DJ Biadab gitu. ya. Ya, benar. Nama panggung kita, nama artis kita DJ Biadab. Di DSP juga gitu kan, DJ Iya, Biadab berarti. Biadab. Di page lo berarti DJ Biadab Iya. gitu ya. Oke. Kalau Instagramnya sekali lagi boleh dikasih tahu? Apa lo punya YouTube atau apa gitu? Kalau Instagram Sama. dj.biadab. Itu semua kontak booking di sana semua boleh. Karena kita masih sekarang kan itu Instagram juga baru. Kita masih personal manager kita belum ada juga. Kita masih by personil. Buat kontak person masih by DM sih. Oke. DM Messenger. Sama TikTok juga udah ada. Oke. Sama sih. Oh, TikTok juga udah ada. Iya. TikTok udah ada. Itu juga dj.biadab. Oke. Siap. Sekali lagi thank you DJ Biadab, tepuk tangan. Sukses terus. Thank you buat Nasera. Iya. Era gaul. Dan gue kolektif DJ kayak kalian kan walaupun lagi tren tapi sebenarnya belum banyak sebenarnya lah. Slotnya masih banyak lah buat kalian. Harusnya sih kedepannya bisa ini. Gue cuman pesan-pesan dikit kalau didengerin. Yeah. Kan namanya Biadab, Yeah. harusnya lebih hardcore lagi. Siap. Pasti laku lah, percaya sama gue. Amin. Kedepannya kita bakal explore apapun musiknya. Thank you ya Mas. Siap. Thank you. Sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan di episode Texon berikutnya dan jangan lupa ini juga ada di Spotify, podcast kita ada di Spotify juga, jadi juga cek semua etalase Nexera deh segala macamnya. Dadah. Thank you Nasera.